Bismillah. Oke, halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel. Oke teman-teman, hari ini tanggal 10 Oktober 2024. Ini kita jam 6:41 bergerak start menuju pulang ke rumah teman-teman di Prabu Mulih. Dari lokasi tempat kerja ini kita start di wilayah Kampung Bali, Desa Ciptodadi, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musirawas teman-teman. Nah, ini kita sedang berada di wilayah perkampungan umat Hindu Bali ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat itu ada banyak janur kuning melengkung. Ini tanggal 5 kemarin umat Hindu Bali yang tinggal di sini habis saja merayakan hari raya Kuningan ya teman-teman. Dan untuk kondisi cuaca sepertinya pagi ini cerah teman-teman, karena semalam ini habis diguyur hujan ya teman-teman, tapi nggak terlalu deras sih, tapi cukup awet hujannya semalam itu. Nah, di video sebelumnya ketika saya berangkat ke lokasi kerja ini teman-teman, saya juga ketemu sama hujan ya. Sampai waktu itu videonya harus terhenti sampai di Simpang Tais, Desa Simpang Tais sebelum masuk Kota Pendopo itu teman-teman, di Kabupaten Pali ya, karena hujannya ternyata cukup deras teman-teman. Dan akhirnya video motoran seperti ini lagi baru bisa dilanjutkan setelah saya sampai di depan jembatan Sungai Teras teman-teman. Nah, di sebelah kanan kita ini ada sekolahan SMP dan SMA di Sukakarya ini. Ini kita sekarang sudah sampai di wilayah Cecar teman-teman, atau kalau nama desanya ini Desa Bangunjaya, Kecamatan BTS Ulu, masih masuk di wilayah Kabupaten Musirawas teman-teman. Kalau di jalur ini kecamatan ini ujung ya, nanti setelah ini kita langsung berbatasan sama Kabupaten Pali, Kabupaten Batang Ilir. Dan untuk jalan di wilayah ini teman-teman, sebagian ada yang sudah ditambal ya, tambal sulam di cor maupun di aspal teman-teman, tambalannya itu. Nah, itu barusan lewat bis Damri Perintis jurusan menuju ke Kota Linggau teman-teman, tapi nanti itu stopnya itu di terminal Simpang Priuk teman-teman. Di video sebelumnya saya sudah pernah review naik bis itu ya teman-teman, tapi kita naiknya dari tempat lokasi saya kerja sana di Kampung Bali tadi. Nah, ini persimpangan Simpang Cecar teman-teman. Di sini sudah ada Indomaret itu di sebelah kiri, tapi nggak buka 24 jam ya, itu malam hari udah tutup. Akses dari wilayah sini untuk menuju ke kotanya teman-teman, ke Muara Bliti ataupun Lubuk Linggau, ini aksesnya selain dari naik bis Damri Perintis tadi juga ada travel ya teman-teman, travel lokal gitu. Tapi ya itu jadwalnya nggak setiap saat teman-teman, cuman pagi, siang, sama sore kalau untuk bis Damrinya. Terus kalau untuk travelnya juga ada jam-jam tertentu, jadi nggak setiap jam itu ada yang lewat gitu teman-teman. Makanya agak susah juga, apalagi untuk ke arah ke Pendopo ya, nggak ada teman-teman, belum ada sih angkutan yang ke arah sana ya. Makanya dulu saya dari dulu naik motor inilah yang paling nyaman teman-teman. Pernah dulu naik kereta api, kita berarti harus ke stasiun di Lubuk Linggau. Nah, untuk akses menuju ke stasiunnya itu yang agak repot teman-teman.
atau enggak kita ikut sama kendaraan lokasi yang memang melintas dari lokasi kerja ke pendopo ya teman-teman. Tapi itu pun juga nggak setiap saat ada, makanya lebih fleksibel bawa kendaraan sendiri, bawa si belarang tempur ini. Nah ini teman-teman, kita bisa melihat progres pembangunan jembatan Cecar ini atau Sungai Keruh ya teman-teman. Nah itu progresnya untuk atasnya itu sudah terpasang ya teman-teman. Itu tinggal pengecoran aja itu teman-teman, pengecoran atau pengaspalan ya di atas jembatannya itu teman-teman, sama jalan akses menuju ke jembatannya itu tadi ya. Dan ini yang kita lewatin ini adalah jembatan sebelumnya dan sekarang dijadikan jembatan darurat sebelum jembatan itu jadi ya teman-teman. Ini mode kering aja agak sulit teman-teman kalau kita motor ini, karena besinya itu kan lurus searah dengan bannya ini ya teman-teman. Apalagi kalau habis hujan gitu dan ada tanah liatnya gitu, licin banget teman-teman. Itu tadi bapak yang di depan kita itu sampai kakinya turun, dua-duanya turun ya, untuk menjaga keseimbangan gitu. Biasanya kalau ibu-ibu itu malahan dituntun teman-teman. Yang berani ya dia jalan, tapi ya kalau yang nggak berani ya sambil dituntun gitu. Jadi di jalur ini teman-teman, dari Musirawas menuju ke Kabupaten Pali, ini ada 3 jembatan yang sedang dibangun teman-teman. Yang pertama dibangun itu ya ini tadi teman-teman, jembatan yang kita lewati tadi, jembatan Cecar atau Sungai Keruh. Di depan ini jembatan teras ya teman-teman. Nanti ada lagi di wilayah Pendopo atau Pali itu jembatan Benakat Minyak teman-teman, di desa Benakat Minyak ya. Nah kalau yang sekarang jembatan yang kita lewatin ini kita melintas di atas jembatan darurat yang memang baru dibuat khusus untuk selama jembatan yang aslinya itu sedang dibangun teman-teman. Kalau dulu yang kita lewatin jembatan besi yang sekarang dibangun itu teman-teman. Nah itu ya, ini ada beberapa, ada 2 tronton ini membawa material untuk pembangunan, 3 teman-teman, membawa material ya untuk pembangunan jembatan di teras ini. Dan progresnya juga itu sekitar sudah hampir 50% ya teman-teman. Itu juga tinggal pengecoran aja sepertinya. Ya mudah-mudahan di musim liburan akhir tahun nanti, karena biasanya jalur ini akan banyak digunakan orang-orang yang mau liburan untuk menyingkat waktu lewat sini ya teman-teman. Ini nanti bisa nyaman karena jembatannya udah bisa digunakan gitu. Kalau untuk kondisi jalan kita sudah nggak khawatir lagi teman-teman, karena sudah full cor ya teman-teman, antara dari Kabupaten Musirawas menuju ke Kabupaten Pali. Kita sudah tidak lagi ketemu sama jalan tanah. Ya jalan tanahnya ya ada yang di sekitar jembatan itu tadi aja teman-teman. Seperti inilah teman-teman suasana kita saat ini melintas di tengah-tengah hutan teman-teman. Tapi ini memang hutan yang sengaja dibuat ya, hutan tanaman industri teman-teman. Dan yang ditanam ini adalah jenis pohon eukaliptus, yang merupakan pohon yang
dijadikan sebagai bahan baku untuk pembuatan kertas, teman-teman. Dan pabrik pengolahannya itu ada di wilayah Kabupaten Muara Enim. Itu nanti kita melewatin, teman-teman, melewatin lokasi masuk ke tempat pabriknya itu. Tapi untuk pabriknya dia masuk ke dalam ya, teman-teman. Kita cuma lewat di depan akses jalan masuknya aja gitu. Nah, ini termasuk pohonnya masih kecil, teman-teman. Kalau yang udah tua itu tinggi, teman-teman, pohonnya. Tingginya itu hampir seperti pohon pinus ya, teman-teman. Tapi untuk diameter batangnya itu sepertinya lebih besar pinus ya, teman-teman. Kalau ini pohon ini, kalau yang saya baca di beberapa sumber itu sekitar 6 sampai 7 tahun, teman-teman, untuk pemanenannya atau penebangannya ya. Kalau dulu sih pohon yang ditanam itu diameter yang gede-gede itu, teman-teman, pohon akasia, teman-teman. Tapi memang untuk masa tanamnya agak lebih lama ya, mungkin lebih cepat yang ini. Jadinya pohon ini yang ditanam saat ini, teman-teman. Dan kalau untuk suasana cuaca cerah seperti ini ya cukup membantu melindungi kita dari cerahnya sinar matahari ya, teman-teman. Ya, tapi kalau pas siang hari, mataharinya pas tepat di atas kepala ya, tetap aja panas ya. Terus untuk kondisi situasi lalu lintasnya ini sepi, teman-teman. Ya itu tadi seperti yang saya bilang, jalur ini itu ramainya di saat musim liburan saja, seperti liburan akhir tahun atau di musim mudik ataupun arus balik di Lebaran, teman-teman. Kalau di hari-hari biasanya, walaupun di weekend seperti Sabtu dan Minggu juga jalur ini ya masih sepi seperti ini, teman-teman. Jalur ini juga sudah full coran seperti ini baru tahun 2023 kemarin ya, teman-teman, selesainya itu. Dan diresmikan itu sama mantan Gubernur Sumatera Selatan itu Bapak Haji Hermanderu di bulan September, teman-teman, tahun 2023 ya, sebelum beliau melepas jabatannya dari Gubernur Sumatera Selatan karena untuk pemilihan kepala daerah tahun ini ikut lagi ya, teman-teman. Beliau ikut lagi untuk pilihan gitu sebagai calon gubernur lagi, teman-teman. Dengan sepinya jalur ini, teman-teman, dan nggak ada penerangan sama sekali ya, apalagi kita berjalan di kawasan hutan seperti ini. Jadi untuk perjalanan malam itu saya pribadi nggak merekomendasikan ya, teman-teman, karena ya namanya kita berjalan di tengah hutan ya, teman-teman. Walaupun ini juga hutan tanaman industri, bukan hutan alami gitu ya, tapi jauh dari pemukiman, teman-teman, jauh dari keramaian. Takutnya kalau ada terjadi apa-apa dengan kendaraan kita itu agak kesulitan untuk mencari bantuan, teman-teman. Untuk perjalanan malam hari juga nggak direkomendasikan, teman-teman. Itu menurut saya pribadi ya. Yang pasti di sini bakal gelap sekali, teman-teman, di jalur ini ya. Kita aja di kota kalau keadaan sedang mati lampu aja gelap gelita gitu ya, apalagi ini kita melewatin tengah-tengah hutan dengan pohon-pohon yang tinggi seperti ini, teman-teman. Untuk hewan liar di sini, teman-teman, masih terdapat gajah Sumatera ya, gajah Sumatera
terus beruang madu sama celeng atau babi hutan itu teman-teman. Nah, ini di depan kita sampai di persimpangan teman-teman, Simpang Madu ya. Artinya kalau sudah sampai Simpang Madu ini kita udah di tengah-tengah atau separuh perjalanan antara Cecar sama Kota Pendopo teman-teman. Nah itu kalau yang lurus itu ke jalur logging teman-teman. Jadi untuk jalur kendaraan biasa atau kendaraan umum itu kita belok ke kiri sini mengikuti jalan cor-coran ini ya teman-teman. Kalau jalur logging itu jalannya masih jalan tanah teman-teman. Termasuk tadi ada simpang yang ke kanan tadi teman-teman, simpang Y tadi ya barusan kita lewatin, itu juga jalur logging teman-teman. Dan kalau yang jalur sebelah kanan itu sebenarnya itu lebih memotong lintasan ya teman-teman. Karena kalau ini kita nih jatuhnya agak muter gitu jalurnya teman-teman. Tapi karena itu kondisinya ya jalurnya untuk jalan logging, jadi ya kondisinya ya seperti itu, jalan masih jalan tanah dan berbatu gitu. Dan kalau hujan ya masih rawan untuk mobil terjebak di lumpur gitu kan, tanah liat gitu. Jadi memang jalurnya kita tetap ngikutin jalur cor-coran ini. Dan Simpang Madu ini sudah masuk di wilayah Kabupaten Pali teman-teman. Kalau saya lihat peta itu Simpang Madu ini sudah masuk di wilayah Desa Semangus ya, Kecamatan Talangubi, Kabupaten Pali atau Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Nah, di sini pohon eukaliptusnya masih kecil banget teman-teman. Baru beberapa bulan ya ditanam. Tapi ada juga yang sudah tinggi itu. Memang ini yang tinggi ini belum panen ya teman-teman, belum ditebang. Nah, untuk jalan cor-coran ini teman-teman, dari Simpang Madu tadi ya sampai ke nanti kita ketemu jalan aspal di masuk ke Desa Semangus itu teman-teman. Ini agak berbeda ya teman-teman untuk kondisi jalan cor-corannya ini teman-teman. Di sini tuh agak lebih halus ya daripada yang dari Simpang Madu ke arah ke Cecar sana tadi teman-teman. Mungkin karena untuk pembangunan jalan ini juga beda perusahaan gitu ya teman-teman. Jadi secara hasilnya juga berbeda gitu teman-teman. Jadi agak lebih nyaman yang di sini teman-teman. Terus lagi di sini juga view-nya lumayan bagus teman-teman. Ini pohonnya belum terlalu tinggi ya, masih kecil lah, belum sampai ke tingkat remaja. Ini masih bisa dibilang masih pohon kecil ya teman-teman. Jadi kita masih bisa melihat pandangan jauh ke depan sana. Di cuaca yang cerah seperti ini teman-teman, pemandangannya bagus kalau di sini teman-teman. Dan untuk teman-teman yang bawa kendaraan roda 4 yang lewat di jalur ini tetap berhati-hati ya, karena jangan sampai terlena dengan jalan yang bagus dan sepi, menyebabkan kita nanti gagal fokus atau bawa kendaraannya terlalu kenceng hingga akhirnya kendaraan sulit untuk dikendalikan gitu. Karena sudah ada beberapa kejadian kecelakaan teman-teman, baik kecelakaan tunggal maupun
tabrakan gitu ya antar dua kendaraan yang dari arah yang berbeda gitu teman-teman. Nah seperti ini juga di depan ada tikungan tajam teman-teman. Itu kalau nyelonong ke depan itu lumayan agak dalam teman-teman. Jadi harus tetap waspada, nggak usah terlalu ngebut, dinikmatin aja perjalanannya. Baik teman-teman, sekarang kita sampai di jalanan menuju ke Desa Penakat Minyak ya. Barusan kita melewatin Desa Semangus teman-teman. Tadi nggak ke syuting, pertemuan antara jalan aspal ini sama jalan cor-coran tadi ya teman-teman. Ini kita sudah berada di rimba Semangus teman-teman. Walaupun udah bukan hutan rimba lagi ya. Ini kiri kanan ini walaupun ada yang seperti hutan belukar, di baliknya itu sudah kebun semua teman-teman, baik kebun karet maupun di beberapa bagian ditanemin kelapa sawit teman-teman. Dan melewatin jalur yang ini antara Desa Semangus dan Penakat Minyak ini harus bahkan sampai pendopo ya teman-teman, harus hati-hati juga karena di sini jalannya itu kecil dan berbelok-belok teman-teman. Nah ini kalau di setiap tikungan itu usahakan kasih tanda atau bunyikan klakson ya teman-teman. Ini dalang tempur nggak punya klakson teman-teman, klaksonnya mati. Nah ini di jembatan ini rawan banjir teman-teman, karena bentuknya yang nyekung ke bawah ya. Biasanya jembatan itu agak naik ke atas gitu, tapi kalau yang ini nyekung ke bawah karena itu udah ambles seperti itu teman-teman jembatannya. Dan kita berharap yang ini juga segera dibangun permanen ya, jadi agak ditinggikan gitu jembatannya. Jadi kalaupun musim hujan itu nggak cepet kebanjiran gitu. Ini kita sudah berada di Penakat Minyak teman-teman. Bentar lagi kita akan melewatin jembatan. Nah di depan ini teman-teman, jembatan ketiga yang sedang dibangun permanen teman-teman. Progresnya juga terlihat cepat juga teman-teman untuk pembangunan jembatan ini ya. Nah yang kita lewatin barusan tadi itu jembatan daruratnya ya teman-teman. Memang sengaja dibangun selagi jembatan aslinya itu sedang digarap proyek itu tadi teman-teman. Oke, sekarang jam 8:34 teman-teman. Ini kita sudah sampai di Tugu Ikan Serandang, Simpang 5, Kota Pendopo teman-teman. Ini kita langsung ambil ke kanan yang ke arah Simpang Belimbing. Itu ada Simpang 5 teman-teman, masing-masing ke kanan lagi tadi ke arah pasar ya. Sedangkan yang ke kiri itu ada yang ke arah Komperta, dan lurus itu ke arah Talang Akar teman-teman. Dari Talang Akar sana bisa juga ke Jirak dan ke Kota Sekayu teman-teman, Kabupaten Musi Banyuasin ya. Jadi ke Musi Banyuasin itu bisa melewatin Kabupaten Pali nih teman-teman. Satunya lagi itu nanti jalurnya lewat Penukal Utara ya, kan nanti di depan sana di arah ke Teluk Lubuk sana teman-teman. Nah ini posisi kita melintas di jalan raya, tapi jalan rayanya memang kecil ini teman-teman, lumayan agak sempit ya. Kalau ada kendaraan yang terparkir di bahu jalan ini kadang
bikin macet juga. Tapi ini kondisi sudah taruhlah jam setengah 9 ya teman-teman. Orang-orang pegawai itu sudah masuk kerja dan anak-anak sekolah juga sudah masuk ke sekolahnya gitu. Jadi tidak begitu ramai lagi. Nah, seperti ini kondisinya teman-teman, jalannya agak lumayan sempit ya. Jadi kalau memang pas di jam-jam sibuk itu jam-jam orang berangkat kerja atau anak-anak sekolah masuk sekolah dan jam-jam pulangnya itu ramai teman-teman. Nah, ini kita sampai di simpang yang saya bilang tadi teman-teman. Kalau menuju ke Sekayu itu bisa ada dua jalur alternatif. Yang pertama yang di simpang 5 Pendopo tadi, juga lewat sini tadi teman-teman, simpang yang belok ke kiri patah tadi ya. Ini kita udah sampai di ujung desa di Kabupaten Pali teman-teman, karena di depan di seberang sana itu, nah itu Gapura Kabupaten Pali ya, di seberangnya udah masuk Kabupaten Muara Enim teman-teman. Dan ini nama desanya Talangbulang teman-teman. Sementara yang di depan sana itu desa Teluk Lubu. Nah, ini kita masuk di desa Teluk Lubu teman-teman, Kecamatan Blimbing, Kabupaten Muara Enim teman-teman. Ini dari sini jarak dengan Kota Pendopo tadi kurang lebih 15 menit teman-teman. Memang sengaja saya skip ya biar durasinya nggak terlalu panjang gitu teman-teman. Oke, ini sekarang jam 9 lewat 5 menit teman-teman. Kita sampai di Simpang Blimbing, Desa Kinta Kasih, Kecamatan Blimbing, Kabupaten Muara Enim teman-teman. Nah, di depan ini persimpangannya ya. Itu yang ke kanan ke arah Muara Enim teman-teman. Kita yang arah Prabu Muli atau arah ke Palembang itu belok ke kiri sini teman-teman. Seperti biasa di sini jalur selalu macet karena ada perlintasan kereta api dan jalannya lumayan agak sempit teman-teman. Ini kita tadi dari Kota Pendopo ya sampai ke sini kurang lebih memakan waktu 20 sampai 30 menit teman-teman. Ini sepertinya keretanya barusan lewat teman-teman, karena udah berjalan ya kendaraannya. Dan untuk waktu tempuh dari Simpang Blimbing ini sampai ke Kota Prabu Muli itu sekitar setengah jam sampai 40 menit teman-teman. Ya, tergantung kondisi jalan ya. Kalau bisa cepat ya bisa tembus 30 menit. Tapi kita ini perjalanan santai ya, sekitar kurang lebih 40 menitan ya, 40 menit sampai 45 menit. Nanti kita lihat aja sampai di Prabu nanti kita jam berapa ini teman-teman. Dan ini kondisi baru saja ada kereta yang lewat, jadi masih ada bekas antriannya ini teman-teman. Ini merupakan jalan lintas tengah ya teman-teman, yang menghubungkan Kota Prabu Muli dan Kota Muara Enim. Ini kita berada di wilayah Kabupaten Muara Enim teman-teman. Jalur ini kalau dari arah Prabu Muli menuju ke Muara Enim, Lahat, Musirawas dan Lubuk Linggau nantinya. Ada sedikit kendala teman-teman, suara motor kok gede sekali, ternyata ininya knalpotnya ini ada yang lepas itu teman-teman. Saya coba akalin dulu biar dia masuk lagi gitu ya, biar suaranya nggak terlalu keras teman-teman. Berisik banget suaranya ini. Nah, bagian ininya ini yang lepas nih. Itunya apa namanya,
pengaitnya lepas teman-teman. Oke, kita coba lanjut jalan lagi teman-teman. Oke, dia lepas lagi nih teman-teman. Takutnya jatuh ini saya, yang bagian ujung knalpot yang lepas tadi. Akhirnya saya lepas kalian teman-teman, daripada nanti jatuh nggak ketahuan ya. Jadi saya ikat di belakang ini bagian yang ujung knalpot tadi teman-teman ya. Tapi ya ini suaranya agak sedikit berisik ya, ngebrong banget gitu. Ini udah masuk wilayah Prabu Muli teman-teman. Ini kita udah arah ke simpang Tugu Nanas ya. Daripada jatuh teman-teman, jadi saya ikat aja di belakang pas kalian gitu, jadi aman. Nanti sampai rumah baru kita kencengi, kita perbaikin biar dia nggak menimbulkan suara yang keras gini lagi teman-teman. Nah, ini jam 9.46 teman-teman, kita udah sampai di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya depan Komperta ya. Kita udah sampai di kota Prabu Muli teman-teman. Sesuai prediksi ini sekitar 40 menitan dari Simpang Blimbing tadi ya. Dan kalau dari Musi tadi sekitar 3,5 jam lah perjalanan kita kali ini teman-teman. Dan mungkin videonya sampai sini aja ya teman-teman. Karena saya udah sampai tujuan ini mau segera langsung pulang karena nggak nyaman sekali suara motornya teman-teman, karena knalpotnya ini udah loss gitu ya suaranya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Insya Allah kita bakal ketemu di video-video berikutnya. Saya pamit. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan di depan lagi macet ini, lampu merah di persimpangan Bawah Kemang teman-teman. Ini saya langsung mau ke kiri ke arah pasar belakang ya teman-teman, jadi nggak lewat depan.